Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita dan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan kesehatan kepada kita bersama. Dan pada hari ini sedikit berbagi ilmu lanjutan dari Taharah part 1 kemarin, yaitu tentang pertama adalah tentang macam-macam hadas dan najis sudah kita bahas, dan kemudian adab buang air besar, dan sekarang kita lanjutkan tentang wuduk dan tayamum. Pada materi wuduk dan tayamum ini juga akan keluar nanti waktu SKB CPNS tahun 2019 ya teman-teman, dan juga ini merupakan materi PG kelas 7 SMP atau MTSS. Ya baik, tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk materi wuduk dan tayamum teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara tentang wuduk ya teman, ya, wuduk ini itu wajib ya teman-teman. Ya, kalau seandainya kita sholat, kalau tanpa wuduk itu tidak akan sah sholat kita. Maka kita terlebih dahulu untuk berwuduk. Ya, kita masuk dengan pengertian wuduk teman-teman semuanya. Pengertian wuduk ya, wuduk ini berasal dari bahasa Arab, yaitu wudu'a yang berarti bersih. Sedangkan menurut istilah, wuduk berarti membersihkan anggota wuduk untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi hadas kecil ini sudah kita pelajari dari part 1, yang mana hadas kecil ini adalah sesuatu yang keluar dari anggota badan kita. Seperti contohnya kemarin adalah kentut, buang air besar, kita tertidur pulas, pingsan dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk dengan hadas kecil. Lanjut, wuduk merupakan syarat sah sholat. Ya, oleh karena itu hukum berwuduk adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dalilnya di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Teman-teman semuanya boleh dicek di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Ini masih ada kelanjutannya teman-teman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, fasilu wujuhakum ya, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu ya. Nah, ini sambungan untuk masalah tentang mandi wajib ya teman-teman. Ini tentang junub atau mandi wajib dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jadi dalam ayat tadi bercerita bahwasanya kita diwajibkan untuk berwuduk. Kita mulai berwuduk itu dengan cara membasuh muka sampai nanti membasuh kaki kita ya. Lanjut teman-teman, yaitu syarat-syarat wuduk. Syarat wuduk yang pertama adalah Islam. Jadi tentu syarat wuduk ini tentu kita beragama Islam. Kalau agama kita selain Islam ya tentu tidak diwajibkan untuk berwuduk ya. Karena mungkin orang-orang non-Islam tidak tahu tentang wuduk ini apa ya. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz, yaitu bisa membedakan yang baik dan yang buruk teman-teman. Mana yang dia bisa memilah-milah teman-teman, baik itu yang mana yang buruk, mana yang baik ya. Bisa dia mengotak-atik ini sifatnya baik kah, ini sifatnya buruk kah. Nah, itu yang disebut dengan mumayyiz. Kemudian yang ketiga adalah tidak berhadas besar. Jadi orang yang berhadas besar itu lain pula teman-teman. Kalau berhadas besar, tentu cara membersihkan hadas besar ini adalah dengan cara
mandi wajib ya, mandi wajib. Selanjutnya menggunakan air yang suci dan mensucikan ya, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air namanya air mustakmal ya teman ya, air sumur, air laut, pokoknya yang bisa digunakan untuk berwudu. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampai airnya ke kulit anggota wudu. Jadi semuanya harus terkena kulit teman-teman ya. Kalau seandainya ada yang menghalangi, contohnya kita memakai jam tangan, kita buka dulu jam tangan kita untuk berwudu. Kemudian kalau kita pakai cincin, kalau susah untuk membukanya, kita goyang-goyangkan sedikit jari kita itu. Itu syarat-syarat berwudu teman-teman. Baik teman-teman, lanjut ke soal berikutnya tentang rukun wudu. Pertama adalah niat ya. Niat kita sudah tahu ya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia ya. Baca dalam hati atau dilafalkan boleh juga ya. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dan karena Allah lillahi ta'ala ya teman ya. Itu dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 6 tadi, kita disuruh untuk membasuh muka itu harus merata, seluruh muka itu harus kena air. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku teman-teman. Ya. Kedua tangan kita itu dimulai dari tangan kanan dan selanjutnya tangan kiri, dan tangan kita itu harus sampai ke siku. Lanjut, yang keempat adalah mengusap kepala. Mengusap kepala ini boleh sampai ke belakang. Kalau mengusap kepala sampai ke belakang itu hukumnya adalah sunnah. Lanjut, yang kelima adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Selanjutnya adalah tertib. Jadi tertib ini maksudnya adalah berurutan teman-teman, secara sistematis mulai dari niat sampai membasuh kaki sampai kedua mata kaki ya. Itu yang disebut dengan tertib. Tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh kita dulukan muka kemudian langsung kaki, itu tidak boleh. Itulah rukun wudu teman-teman. Kemudian ada sunah-sunah wudu, ini banyak teman-teman. Yang pertama membaca basmalah ketika mulai berwudu. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat istinsya, maksudnya adalah memasukkan air ke dalam hidung dan melakukannya, sunnah. Yang kelima mengusap seluruh kepala ya, itu sunnah juga. Yang keenam mengusap dua daun telinga luar dan dalam. Yang ketujuh membasuh tiap-tiap anggota wudu sebanyak 3 kali. Nah itu boleh ya, 3 kali. 8 menyela-nyela anak jari kedua tangan dan kedua kaki. 9 mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Yang 10 adalah dilakukan tanpa pertolongan orang lain kecuali sakit. 11 membasuh masing-masing anggota wudu 3 kali. 12 tidak berbicara dalam berwudu. 13 membaca doa sesudah berwudu. Itulah sunah-sunah wudu teman-teman, ada 13. Mungkin masih ada yang lainnya sunah-sunah wudu. Lanjut teman-teman, doa sesudah berwudu. Jadi setelah kita berwudu, kita diwajibkan untuk membaca doa. Yang mana doanya ini? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Teman-teman ya. Yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutunya, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku golongan orang yang bersuci, dan jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang soleh. Ini hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Baik, selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, jadi kita tentu harus memperhatikan juga hal-hal yang membatalkan wudu ini teman-teman. Yang pertama, keluar sesuatu dari salah satu dua pintu kubul dan dubur. Nah, ini membatalkan. Jadi ketika kita ketut atau buang angin, ya teman-teman ya,
Oke. Maaf ya, sedikit kesalahan. Ada keluar dari alat kemaluan kita suatu hal, tentunya buang angin atau buang air besar. Nah, itu akan membatalkan wudhu kita. Jadi bagaimana supaya wudhu kita itu syah kembali? Tentu kita berwudhu lagi ya teman-teman. Yang kedua adalah hilangnya akal. Maksudnya adalah hilang ingatan teman-teman, baik karena mabuk atau gila, itu membatalkan wudhu. Lanjut, yang ketiga bersentuhan kulit antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Yang keduanya bukan mahram. Jadi yang bukan mahram ini maksudnya yang bukan saudara kita, yang dilahirkan oleh kedua orang tua kita, ya, pemilih, keluarga, dusana, kalau bahasa kampung Ambo dusana, ya. Ya, lanjut, yang keempat menyentuh kemaluan baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan. Nah, itu sudah kita ketahui teman-teman ya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Mungkin masih ada lagi hal-hal yang membatalkan wudhu ini. Selanjutnya ini teman-teman, tata cara berwudhu ya. Tata cara berwudhu yang pertama bisa kita lihat gambar di sini ya. Boleh diteliti kembali gambar nomor 1, gambar nomor 2 teman-teman ya, bagaimana cara kita berwudhu dengan baik. Yang pertama adalah berniat di dalam hati dan tidak diucapkan ya. Yang kedua mengucapkan bismillah. Yang ketiga mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Nah, perhatikan gambar nomor 1 teman-teman ya, seperti itu. Kemudian dan menyela-nyela di antara jari jemari kedua tangan kita. Perhatikan gambar nomor 2 teman-teman ya. Boleh nih, ada banyak hadis-hadis yang meriwayatkan di sini. Lanjut, sesudah itu yang kedua, selanjutnya adalah berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung dengan telapak tangan, karena lalu istinsyar menyemburkan air keluar dengan tangan kiri. Silakan diperhatikan teman-teman gambar nomor 3 dan gambar nomor 4. Boleh di skip nanti teman-teman, boleh dijeda kembali ya, boleh di screen boleh juga. Lanjut, yang ketiga membasuh muka sebanyak 3 kali. Nah, muka 3 kali, batasan muka adalah dari telinga satu ke telinga yang lainnya, dan dari batasan tempat tumbuhnya rambut kepala di atas kening atau dahi hingga dagu. Perhatikan gambar ini teman-teman, gambar nomor 5 dan nomor 6. Seluruh muka itu harus kita basuh tanpa terkecuali. Oke teman-teman, lanjut. Selanjutnya adalah setelah basuh muka, basuh kedua tangan kita. Mulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali teman-teman, lalu tangan kiri. Mulai dari ujung jari dengan menyela jari jemari, lalu menggosokkan air ke lengan. Kemudian mencuci siku, demikian pula dengan tangan kiri ya, sama. Atau dimulai dari siku hingga ke ujung jari, itu boleh juga. Perhatikan teman-teman ya. Ini dia gambarnya, gambar nomor 7 dan gambar nomor 8. Baik, next teman-teman. Selanjutnya setelah membasuh kedua tangan kita, langsung mengusap seluruh kepala sebanyak 1 kali teman-teman. Boleh 3 kali, itu disunahkan. Kedua tangan yang masih basah dijalankan dari depan kepala ke belakang hingga tengkuk, lalu kembali lagi ke depan tempat semula. Perhatikan gambar nomor 9, 10, nomor 11 teman-teman, bagaimana caranya. Oke teman-teman, lanjut. Lihat, lanjut kemudian membasuh telinga. Membasuh telinga teman-teman. Membasuh telinga yaitu dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan kedua ibu jari di bagian luar telinga. Perhatikan gambar nomor 12 dan nomor 13 teman. Maaf gambarnya sedikit kabur ya teman-teman ya. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, next. Selanjutnya adalah membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari ke mata kaki dengan cara mencuci mata, kaki dan menyela-jela jari jemari.
lalu membasuh kaki kiri seperti itu pula. Berarti gambar nomor 14 dan nomor 15 teman-teman. Oke, lanjut teman. Selanjutnya adalah kita setelah kita berwuduk ya, mulai dari basuh muka sampai ke mata kaki kita basuh, kita mengucapkan doa setelah wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Atau mengucapkan doa, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Oke teman-teman, mungkin ini ada keutamaan wuduk ya. Pertama, menjadi wajah putih cemerlang berbekas air wuduk kita tadi. Yang kedua, penghapus dosa-dosa yang telah lalu, itu utamanya teman-teman. Lanjut, penghapus dosa antar waktu sholat ya. Lanjut, penghapus dosa sepanjang hayat. Yang luar biasa kita melaksanakan wuduk ini teman-teman, banyak keutamaannya. Kalau orang yang tidak sholat dan tidak berwuduk, tentu dia akan rugi besar nanti di akhirat. Dan yang kelima teman-teman, penggugur dosa bersamaan dengan mengalirnya air. Jadi setiap air yang mengalir ke tubuh kita ketika berwuduk itu akan menghapus atau menggugurkan dosa kita teman-teman. Maka luar biasa ini tentang wuduk ini teman-teman. Jadi kemudian yang keenam teman-teman adalah pengangkat derajat. Jadi derajat orang nanti di mata Allah ya, itu kan berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Contohnya orang yang rajin sholat, orang yang tidak sholat itu derajatnya berbeda-beda nanti teman-teman. Maka rugilah kalau kita tidak berwuduk. Ya, itulah tentang wuduk teman-teman. Dan kemudian kita lanjut kepada tayamum. Jadi seandainya nanti kita ada halangan atau ada suatu uzur ya teman-teman, atau dalam perjalanan dan lain sebagainya kita tidak menemukan air, maka boleh kita untuk bertayamum teman-teman. Ini tayamum teman. Jadi tayamum ini apa maksudnya? Itu adalah bersuci menggunakan debu untuk menghilangkan hadas kecil atau besar dikarenakan ada sesuatu penghalang atas penggunaan air. Jadi rukun tayamum teman-teman, niat menyapu muka dengan debu, menyapu kedua tangan hingga siku dengan debu, menertibkan rukun-rukunnya. Nah itu rukunnya teman. Selanjutnya teman-teman, hal-hal yang menjadi sebab diperbolehkan tayamum. Ya, yang pertama ada karena sakit. Kita sakit kalau terkena air akan mengakibatkan sakit kita itu bertambah parah. Maka itu kita boleh untuk tidak berwuduk dengan air, boleh bertayamum teman-teman. Kemudian dalam perjalanan, kita dalam perjalanan itu kurang lebih kalau menurut fikihnya itu 84 km ya, maka itu boleh kita bertayamum. Kemudian seandainya tidak ada air ya, sulit airnya, ketika kita cari tidak ditemukan juga airnya, maka itu boleh bertayamum. Kemudian adalah perkara yang membatalkan tayamum teman-teman. Setiap hal yang membatalkan wuduk juga membatalkan tayamum. Kemudian ada air sebelum melakukan sholat. Nah ini menurut sebuah hadis juga berbeda pendapat ya teman-teman. Boleh kita ulangi, boleh juga tidak. Itu tergantung niat kita masing-masing. Boleh kita ulangi dengan cara berwuduk kembali, boleh tidak. Itu perkara yang membatalkan tayamum. Oke teman-teman, itulah dua hal yang kita bahas tentang tayamum dan wuduk dan tayamum, supaya kita itu terhindar dari hadas kecil, maka dilakukan dengan wuduk dan tayamum. Mudah-mudahan bermanfaat pada part 2 ini teman-teman, dan nanti kita lanjutkan pada part 3 tentang hadas besar. Mungkin itu saja sedikit materi kita pada hari ini.
mudah-mudahan bermanfaat, dan kami doakan semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan juga termasuk diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.